Oke, balik lagi sama gue, Play the Movie. Kali ini gue bakal ngebahas film yang dirilis pada tahun 2018. Film ini berjudul Zoo, yang disutradarai oleh Antonio Tublen. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang terjebak di apartemen ketika wabah zombie sedang melanda. Bagi kalian yang lagi duduk santai, rebahan apapun itu, dan kalian jomblo, cepetan deh ambil dulu cemilannya, seduh kopinya, dan selamat menonton. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Eits, sebelum masuk ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, so let's play the movie. Di awal cerita, kita diperlihatkan oleh seorang suami yang baru pulang dari kerjaannya. Ia bernama John dan istrinya bernama Karen. Mereka tengah menonton berita di TV yang sedang menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah saja. Karena sepertinya ada virus yang sedang menyebar. Di sini, Karen ingin mengatakan bercerai kepada John. Namun, dia belum bisa untuk mengatakannya. Rumah tangga mereka sedang goyah karena Karen keguguran. Hal itu menyebabkan terjadi pergeseran perasaan terhadap keduanya. Seperti terlihat mereka tidur aja agak berjauhan nih. Keesokan harinya, sebuah pesawat terjatuh di depan apartemen mereka. Selain itu, juga ada virus yang menyebar. Dan itu membuat manusia yang terkena virus itu menjadi zombie. Mereka terlihat dari lantai atas kalau di luar sedang terjadi hal yang sangat mengerikan. Setelah mereka kembali menonton berita, dan berita itu melaporkan bahwa infeksi dari virus ini sangat berbahaya dan disarankan untuk menghemat makanan. Ternyata, makanan mereka hanya cukup untuk beberapa hari saja. Karen di sini mempunyai sebuah ide, di mana idenya adalah merampas makanan tetangga. Mereka kembali mendengar berita, dan di berita itu mengatakan gunakan tanda X di jendelamu agar tim penyelamat bisa menemukanmu. Beberapa hari kemudian, Karen mengambil lebih banyak barang dan juga makanan. Alasan mereka mengambil makanan karena dia tidak tahu sampai kapan akan terjebak seperti ini. Di sini Karen mengatakan hal yang paling diinginkan dalam hidup ini sudah tidak bisa dimilikinya lagi. Karena sangat menginginkan seorang anak, namun akibat keguguran itu, ia tidak dapat mempunyai seorang anak. Tetapi John menyemangatinya. Dia berbicara bahwa kita bisa melewati ini semua. Kemudian, mereka pun berolahraga untuk tetap sehat sekaligus persiapan dari zombie yang siapa tahu bisa masuk ke rumah mereka kapanpun itu. Beberapa saat kemudian, Karen merasa ada seseorang yang berada di depan pintu mereka. Tapi, di saat John membuka pintunya, ternyata itu adalah sekumpulan zombie dan bukan tim penyelamat. Karen memperlihatkan apa saja yang didapat pada saat ia mencari makanan. Ternyata, dia mendapatkan banyak obat-obatan yang bisa membuat terbang dan melayang. Dan juga ia mendapatkan sebuah pistol. Hari-hari mereka diisi dengan olahraga dan mengkonsumsi obat-obatan. Tiba-tiba, mereka mendengar ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Di sini, mereka siap untuk menyerang yang ada di balik pintu itu. Setelah pintu itu dibuka, ada seorang kakek dan seorang wanita yang tengah meminta bantuan. Kakek dan wanita itu ingin masuk ke rumahnya si John. John dan Karen pun memperbolehkan mereka untuk masuk. Setelah itu, Karen dan John berdebat di dapur. Karena kakek dan wanita itu pasti akan mempercepat habisnya makanan, Karen menyarankan mereka berdua untuk membersihkan tempat mereka atas imbalan makanan dan minuman dari tempat tinggal yang sudah diberikan. Alasan Karen tidak menyuruh mereka pergi karena takut akan gosip tetangga kalau Karen tidak mau menolong kakek dan wanita itu. Malam pun tiba. Di sini John dan Karen pura-pura mantap-mantap dengan suara yang keras, agar yang menumpang di rumahnya mereka gak enak hati dan pergi dengan sendirinya. Namun yang diharapkan malah tidak sesuai. Mereka juga membalas suara Karen dan juga berpura-pura sedang mantap-mantap. Keesokan paginya, Karen menyuruh mereka untuk bersih-bersih rumah. Tapi mereka di belakang tidak suka kalau disuruh bersih-bersih rumah dan berencana untuk menyerang. John dan Karen berencana melakukan itu pada malam hari, di saat mereka selesai beres-beres rumah dan memberitahukan Karen ternyata di sini Karen dan John tertidur di sofa.
Sang kakek saat ini melihat itu mengatakan, apakah kita harus melakukannya sekarang? Tiba-tiba Karen di sini terbangun dari tidurnya dan mendengar apa yang dikatakan sang kakek. Si wanita itu dengan cepat memberikan alasan dan mengatakan mau membuatkan Karen dan Joe kue sebagai ucapan terima kasih karena mereka telah diberi makanan dan tempat tinggal. Setelah itu, Karen mengatakan apa yang didengar itu kepada John. Saat di dapur, Karen juga mempunyai rencana untuk mengatasi mereka. Ia juga membuatkan kue kepada mereka. Sang kakek terlihat sangat senang sekali. Namun sang wanita cukup curiga dengan kue itu. Tapi di sini mereka berdua tetap memakannya. Tak lama kemudian mereka pun keracunan karena obat yang dimasukkan Karen terlalu berlebihan atau overdosis. Gak lama setelah itu mereka mati akibat keracunan. Kakek dan wanita itu bangkit kembali, jadi ternyata mereka sudah duluan terinfeksi tapi virus ini sedikit lama membuat mereka menjadi zombie. Karen pun menembak mereka berdua. Setelahnya, Karen dan John membuang mayatnya keluar dari rumah. Di saat mereka tertidur, tim penyelamat sedang berpatroli untuk menyelamatkan orang yang masih terkurung. Namun, gara-gara Karen dan John tertidur terlalu nyenyak, mereka pun melewatkan kesempatan itu. Tibalah keesokan paginya, mereka terus-terusan mengkonsumsi obat-obatan itu, bahkan dijadikan untuk sarapan. Dan mereka mantap-mantap di pagi hari. Setelah lelah, mereka pun akhirnya mandi. Dan beberapa waktu kemudian, ketukan pintu kembali terdengar. Karen pun dengan cepat mendekatinya, ia mengira itu adalah tim penyelamat. Saat ia membukanya, ternyata itu bukan tim penyelamat. Itu adalah orang yang mau merampok dan juga merampas apa saja yang dimiliki John dan Karen untuk kelangsungan hidup mereka. Namun John mengatakan tidak mempunyai apa-apa selain Karen yang sangat berharga baginya. Akhirnya penjahat itu membawa Karen ke kamar. Karen pun mengatakan baiklah. Tiba-tiba saat penjahat itu berbicara dengan temannya, Karen langsung menancapkan pisau ke leher penjahat itu. Dan kedua teman penjahat itu juga ditembak dari belakang oleh John. Tubuh mereka dibawa menggunakan plastik dan dibuang. Setelah beberapa waktu kemudian, mereka pun mulai kehabisan stok makanan dan berencana untuk keluar dari rumah dan sedang mempersiapkan untuk melawan zombie di luar sana. Keesokan harinya tiba di mana ia akan melawan para zombie. Di saat ingin keluar rumah, Karen mengatakan kepada John bahwa ia semakin cinta kepada John. Keadaan itu membuat hubungan mereka semakin kuat. Akhirnya, mereka pun keluar rumah. Terdengar suara pistol dan raungan zombie, dan beberapa waktu kemudian, mereka kembali lagi ke rumah. Mereka sepertinya tidak begitu kuat untuk menghadapi zombie yang begitu banyak di luar sana. Di sini, Karen menceritakan kalau dirinya tergigit oleh zombie pada kakinya. Namun, John berpikir untuk mengatasinya agar Karen dapat bertahan hidup meski sudah tergigit. Beberapa waktu kemudian, Karen ingin meninggalkan John. Ia ingin keluar karena tak tahan menahan laparnya. Di saat Karen baru sampai depan pintu, John melihatnya sekaligus mencegahnya. John di sini mendapatkan ide yang dimana ia berpikir untuk memberikan darahnya sebagai makanan Karen. Karena tak tahan dengan rasa laparnya, Karen pun di sini mencoba untuk meminumnya. Akhirnya, rasa laparnya sedikit terpenuhi. Setelah itu, mereka berbincang-bincang tentang masa depan. Mereka menghayal mempunyai 2 orang anak dan hidup bahagia sampai hari tua. Namun hal itu hanya membuat hati mereka bahagia sesaat. John pun kembali memberikan lebih banyak darahnya untuk diminum Karen. Tibalah pada malam hari, Karen dan John mantap-mantap dengan penuh semangat. Singkat cerita, keesokan paginya saat John terbangun, Karen di sini sudah tidak di sampingnya. Ia menemukan sebuah kertas yang bertuliskan tentang isi hati Karen kepadanya. Di akhir tulisan, Karen menulis ia ingin John untuk mengakhiri mimpi buruknya. Di saat John menghampiri Karen di sebuah kamar, ia sangat terkejut ketika melihat Karen sudah terantai, hilang kesadaran, serta di dadanya tertulis "Love me, kill me", yang artinya, kalau kau mencintaiku, bunuh aku. Kemudian John mengambil pistol dan mengarahkannya kepada Karen. Tetapi tiba-tiba tim penyelamat pun datang. Di sini, mereka membukakan pintu rumah mereka. Mereka mendapati tanda X yang artinya ada orang yang minta pertolongan dan masih hidup di dalam rumah. Tim penyelamat pun mencari di berbagai ruangan.
Dan akhirnya mereka menemukan sesuatu yang sungguh mengejutkan. Mereka melihat 2 zombie yang terikat di sebuah rantai dan lengan mereka dilakban bersamaan. Mereka pun akhirnya menghabisi Karen dan John yang sudah berubah menjadi zombie. Dan film pun selesai. Begitulah akhir cerita dari film Zoo. Bagaimana menurut kalian dengan keseluruhan cerita film ini? Komen di bawah ya. Bagi kalian yang ingin bergabung di grup WhatsApp Play the Movie, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Nantinya kita akan update film-film terbaru dan juga kalian bisa request film-film yang mau dibahas selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video dari gue.